Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar dengan Bapak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Seperti apa yang sudah Bapak sharekan sebelumnya di Google Classroom, itu kemarin Bapak sudah share materi, share LKPD, dan share media pembelajarannya, yang itu baritrikanya ya. Nah, itu kalian coba-coba tuh, sudah tentunya nanti akan menjadi panduan kalian untuk menjawab permasalahan yang akan muncul. Nah, untuk mengawali hari ini, Bapak ingin tahu pengetahuan kalian dulu tentang barisan dan deret yang akan kita pelajari. Ya, silahkan coba kalian klik link di quizisnya yang ada di Google Classroom. Silakan. Nanti ketika kalian sudah mulai, nah Bapak akan mulai ya. Oke. Ya, pre-memory. Kita mulai anak-anak untuk belajarnya. Nah, di sini untuk barisan dan deret itu materi pelajaran yang sudah kalian kenal tentunya waktu SMP dulu. Ya, kita Bapak lanjutkan untuk sekarang. Kita perdalam kembali materi tersebut. Oke, ini kita coba manfaatnya. Kita harus belajar itu tentunya harus tahu manfaatnya ya anak-anak. Jika kalian mempunyai suatu impian, menginginkan suatu barang tentunya ya, nah, kita harus mampu menabung, gitu kan? Nah, ketika menabung tersebut tentunya butuh waktu untuk mendapatkan hasil tersebut. Nah, di sini maksud Bapak, manfaat dari belajar barisan dan deret itu kalian bisa mengetahui, bisa mencari kapan kalian bisa mencapai impian yang kalian inginkan tersebut. Ya, itu yang manfaat yang dengan mudah bisa kalian pelajari. Gitu ya anak-anak. Nah, ini tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa memahami, menentukan, sampai dengan memecahkan masalah. Nah, kemudian di sini, ya, konsep dari barisan dan deret, itu seperti ini. Cara pentakonsep, kalian tentunya ini sudah mempelajari di bahan ajarnya. Gitu ya, ini kompetensi dasarnya sudah Bapak lampirkan juga. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada suatu permasalahan. Ya, tentunya hal seperti ini kalian sudah mengetahui ya. Jika kalian ingin menabung untuk mencapai impian tadi, ya kita harus pergi ke bank untuk menabung tersebut. Kita simak apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Oke, misalkan nih Andi membuka rekening tabungan di sebuah bank pada bulan pertama, ia menyetor 100.000. Jumlah setoran akan ia naikkan sebesar 20.000 dari setiap bulannya. Setelah 3 bulan Andi menabung, bulan Maret, HP Andi untuk belajar daring rusak dan terpaksa harus menggantinya. Ini kan, untuk rencananya tadi sudah Bapak sampaikan, pada bulan apa nanti Andi akan membeli HP baru seharga 1.500.000 jika ayah hanya menambahkan uang 1.300.000 tanpa harus mengambil uang tabungan awal Andi tadi. Gitu ya. Nah, kira-kira kan kalau seperti itu, permasalahan seperti itu bisa kita cari kapan tuh. Nah, ini konsep dari barisan deret kaitannya seperti itu. Paham ya anak-anak? Oke, ini Paham, Pak. saya contohkan. Ya, kita contohkan nih cara penyelesaiannya tadi kan seperti ini ya. Setoran pertama sekian, ya. Nah, kemudian di sini cara penyelesaiannya. Konsep dari barisan dan deretnya ada di sini bulan keberapa. Ya, Bapak persingkat saja anak-anak. Nah, di sini tahap memecahkan masalahnya sampai seperti ini. Kalian harus sampai bisa memecahkan
masalah. Ya, sehingga nanti berdasarkan perhitungan konsep dari barisan dan deret, pada bulan September ternyata itu Andi bisa membelinya. Seperti itu konsep dari barisan dan deret yang akan kita pelajari. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya ada yang bertanya tidak? Tidak ada ya? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, kita akan coba untuk mempelajari, mengingatkan kembali konsep dari apa yang kalian dapatkan waktu SMP dulu. Sini, Bapak ada media pembelajaran yang sudah di-share-kan. Kalian sudah coba-coba ya? Nah, tinggal klik saja. Bapak langsung saja nih ke contoh yang ini. Ya. Misalkan dari sini materinya ada, Bapak langsung praktekkan saja. Misalkan ada bilangan tuh yang membentuk suatu pola bilangan aritmatika. Ya, ada 2, 4, 6, 8, 10, ya, 12, 14, 16, 16, ya, 20, dan seterusnya, Pak. Ya, betul. Berapapun nanti angka-angka yang kalian inginkan, itu bisa cantumkan di sini. Ikuti polanya asal kita masih dalam konteks barisan aritmatika. Sini, sudah muncul tuh. Lanjutkan, seperti itu. Nah, kemudian, tadi kan sudah bagus dulu ya. Nah, sudah muncul tuh barisan yang kalian pilih. Nah, di sini itu ada petunjuknya. Silakan masukkan suku yang pertamanya berapa. 2 ya. Oh, ini. Ini kalau suku pertama itu posisinya ada di sini. Bapak sudah tandai ya. Bapak kira ini sudah kalian pelajari juga. Sekarang kita lihat. Kalau beda itu apa tuh? Selisih. Ya. Suku kedua dikurangi suku suku pertama, Pak. Iya, bagus. Coba lihat di sini, kita pilih saja ya yang paling gampang, kita pilih suku yang keduanya. 4, suku yang pertamanya adalah 2. Nah, sehingga ini letak dari nilai beda tiap sukunya itu ini. Kita lihat ya, setiap beda sukunya itu berjumlah, untuk yang ke-8 7, yang ke-7 itu 6 dan seterusnya, sehingga ini kalau suku pertama itu A, suku kedua itu A ditambah B karena B-nya ada 1 ya, dan seterusnya. Gitu, kita lanjutkan nih. Nah, kita ambil nih kesimpulan. Kalau kalian amati di sini, ternyata kalau kenaikan suku itu, nilai N-nya itu akan kurang 1 ya dari nilai bedanya. Itu kalau kita simpulkan bahwa nilai U keberapapun, gitu kan, itu merupakan penjumlahan suku pertama ditambah dengan ini, ya, N-nya dikurang 1, kita kalikan dengan beda. Di sini ada 7 beda dan selanjutnya. Itu ya, anak-anak paham ya? Bapak ini sudah share, kalian coba-coba sendiri saja. Bilangan berapapun nanti bisa dimasukkan. Nah, kemudian sini kita coba nih dari konsep tadi yang sudah kita dapatkan. Nilai berapapun dari barisan aritmatika ini bisa kalian dapatkan. Ya, Bapak contohkan misalkan mau ke berapa? 34 ya, boleh ya. 34 berapapun boleh lah. 34. Nah, ternyata U ke 34 itu adalah 68. Dari konsep bilangan ini Bapak masukkan ke sini. Kita coba nilai ke berapapun. 67 berapa? Ternyata ada 134. Ya. Nanti di sini kalian pelajari secara konsep seperti itu. Ada video pembelajaran sudah dibuka ya tentunya. Peta konsep, materi sampai LKPD pun Bapak lampirkan di sini. Ya, untuk bahan diskusinya nanti kita akan bahas. Oke, yang selanjutnya, iya, itu anak-anak tadi sekilas tentang media ajar yang sudah Bapak
sampaikan ke kalian, sudah kalian coba-coba konsep yang ada pada barisan deret, kalian sudah pelajari. Nah, sekarang nih, permasalahan yang sering kita jumpai, coba kalian pecahkan ya masalah ini secara diskusi dengan teman kelompok masing-masing di LKPD yang sudah Bapak share. Ya, ini LKPD-nya yang ada di Google Classroom-nya. Oke. Nah, di sini permasalahannya itu tadi yang ada di media ya. Yang barusan Bapak tampilkan. Ini permasalahannya. Silahkan kalian presentasikan hasil diskusinya. Ya, Bapak sedikit menjelaskan di sini permasalahannya. Di sini dalam suatu ruangan pada gedung pertunjukan terdiri atas 20 baris. Ada 20 baris secara keseluruhan tempat duduknya. Pada baris yang pertama itu terdapat 10 kursi. Pada baris yang kedua terdapat 12 kursi. Pada baris yang ketiga terdapat 14 kursi. Begitu sampai seterusnya. Ya. Di sini setiap barisnya itu memiliki selisih yang selalu sama. Oke. Kita lihat. Di sini harga tiketnya itu adalah 150.000 untuk setiap kursi barisan yang pertama. Sedangkan untuk barisan kursi selanjutnya itu selalu berkurang Rp10.000 ya, setiap kursinya itu. Ya. Nah, di sini pada barisan tertentu harga karcis setiap kursinya itu bisa sampai 10.000. Semakin ke belakang itu semakin berkurang. Ya, sampai 10.000 katanya di sini. Nah, pada barisan berikutnya digratiskan. Oke. Kemudian berapa banyak kursi yang digratiskan tersebut? Nah, itu yang harus kalian pecahkan. Ya, di sini di LKPD-nya coba langkah pertama identifikasi masalahnya seperti apa yang terjadi tadi ya. Nah, kemudian kalian hubungkan dengan pembelajaran yang hari ini kita bahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kemudian tentukan cara penyelesaian masalahnya itu harus seperti apa. Ya, konsep dari barisan deret harus masuk ke situ. Oke. Nah, yang selanjutnya nanti dari hasil perhitungan sesuai konsep barisan dan deret, coba pecahkan permasalahan di gedung pertunjukan tersebut menurut persepsi kalian masing-masing. Ya, bisa jadi nanti pada saat presentasi dan hasil pemecahan masalah kalian itu akan berbeda-beda. Oke? Nggak apa-apa. Silakan. Mungkin ada cara yang lain yang bisa digunakan. Itu terserah kalian bagaimana nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, nanti di akhir kalian presentasikan hasil pengamatannya. Begitu kira-kira untuk diskusi hari ini kita akan langsung ke presentasi. Ya, begitu anak-anak ya. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak akan tunjuk saja nanti siapa yang giliran pertama untuk presentasi. Ya, oke. Untuk yang pertama silahkan Marna. Ya, Marna yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan ini. Silahkan. Baik Pak, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama
kami mencari barisan aritmatika untuk harga tiket setiap kursi. Untuk memudahkan cara kami menjawab, maka kami harus menuliskan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Di soal tersebut diketahui suku ke-1 sama dengan A yaitu 150.000, lalu B sama dengan negatif 10.000, lalu suku ke N-nya sama dengan 0. Lalu yang ditanyakannya adalah N, yaitu mencari titik awal barisan kursi yang digratiskan. Setelah kami menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut, maka mempermudah kami untuk mengerjakannya. Lalu kami mencoba menyelesaikannya dengan mencari N dengan rumus yang sudah Bapak jelaskan tadi sebelumnya, maka kami mendapatkan N sama dengan 16. Setelah kami mendapatkan nilai N tersebut, lalu kami mencari jumlah kursi yang digratiskan. Sama seperti langkah yang pertama tadi, kami tulis dulu diketahuinya Pak, agar mempermudahkan kami untuk mengerjakan penyelesaiannya. Diketahui barisan pertama terdapat 10 kursi, yaitu suku ke-1 sama dengan 10. Lalu baris kedua terdapat 12 kursi, kami tuliskan suku kedua yaitu 12. Maka B sama dengan suku kedua dikurang suku ke-1 sama dengan 12 dikurang 10 sama dengan 2. Setelah kami menulis diketahuinya, maka kami lebih jelas dan lebih mudah untuk mengerjakan penyelesaiannya. Sehingga diketahui kursi yang digratiskan yaitu barisan ke-16, 17, 18, 19, dan 20. Maka suku ke-16 tersebut adalah 40. Berhubung nilai beda dari masing-masing barisan kursi adalah 2, maka jumlah kursi mulai dari U16 tinggal kita tambahkan 2 sampai jumlah kursi ke U20. Maka banyak kursi yang digratiskan adalah 40 ditambah 42 ditambah 44 ditambah 46 ditambah 48. Maka banyak kursi yang digratiskan seluruhnya adalah hasil jumlah dari kursi semua tadi sebanyak 220 kursi. Begitu Pak hasil diskusi kami. Iya, terima kasih untuk Marna sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bapak kira hasil yang sudah kalian amati, yang sudah kalian hitung, pecahkan masalahnya, itu sudah tepat. Artinya kalian sudah memahami tentang konsep barisan dan deret. Kemudian dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kalian sudah bisa memecahkannya. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk Marna. Untuk yang lainnya, Bapak kira nanti akan dapat gilirannya lain waktu. Oke, anak-anak, yang selanjutnya mari kita coba simpulkan hasil dari pembelajaran untuk hari ini, gitu ya. Coba kesimpulan yang pertama, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ada yang mau coba? Kami dapat menyimpulkan pengertian barisan aritmatika, Pak. Iya, coba apa yang pertama tentang barisan aritmatika tersebut? Yang dapat kami simpulkan, barisan aritmatika itu adalah Ya, barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutan adalah sama, Pak. iya. Terus? Dan juga kami mengetahui bahwa rumus suku ke N dari barisan tersebut dinyatakan sebagai berikut, Pak. Ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali bedanya, Pak. Iya, gitu. Hebat ya. Memang kalian sudah memahami artinya. Ini yang tadi disampaikan oleh Marna tadi ya. Luar biasa. Sini tentang barisan itu seperti ini. Oke, yang berikutnya. Ada lagi nggak kira-kira yang dapat kalian simpulkan? Ya, tadi kan barisannya
Sudah. Oke. Sekarang kira-kira apa itu deret aritmatika? Coba. Saya tahu, Pak. Apa? Coba yuk, bareng-bareng. Deret matematika adalah suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Berarti tiap suku kita jumlahkan ya? Ya. Nah, kalau kira-kira apa untuk rumusnya tadi? Ada yang masih ingat? Rumus apa, Pak? Rumus tentang deretnya yang SN. Yang SN? Saya tahu, Pak. Apa coba? SN itu cara mencarinya yaitu sama dengan N dibagi 2, lalu dikalikan A ditambah suku ke N. Iya, gitu ya. Atau satu lagi itu SN-nya itu adalah N per 2 iya, dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Iya, itu kesimpulan yang kedua. Luar biasa ya, anak-anak memang sudah paham. Nah, ini kesimpulan yang kedua tadi. Oke, Bapak kira untuk kesimpulannya sudah kalian simpulkan masing-masing, sudah kita simpulkan juga secara bersama-sama. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya giliran yang lain untuk yang menyimpulkan ya. Kita semua harus bisa menyimpulkan hasil pekerjaan kita. Oke, ini coba kalian untuk yang sekarang untuk memahami sejauh mana yang sudah kalian pahami, kita coba nih ada tes. Bapak sampilkan tes ya. Tapi ini tidak usah sekarang berhubung waktunya sudah mau habis. Jadi ini Bapak tugaskan ke kalian yang nanti harus dikumpulkan di Google Classroom-nya ya. Bapak sudah share tuh materinya. Kalian harus bisa mengaitkan kembali apa yang sudah dipelajari dengan soal-soal evaluasi untuk hari ini. Ya, secara konsep sama saja karena di sini itu apa ya? Ada suatu permasalahan baru ketika harus menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan barisan dan deret tadi. Ini adalah hal yang sering kalian alami. Kalian sebagai jurusan anak TKJ ya, sebagai anak TKJ ini hal yang kontekstual sekali. Sering kalian sering kalian jumpai. Gitu ya anak-anak? Bapak tunggu jawabannya kalian sharekan di Classroom. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan coba mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Persiapkan ya anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Itu. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan makna dari pembelajaran hari ini kalau kita kaitkan dengan kegiatan kita sehari-hari itu kalian bisa memaknainya dengan baik, dan secara urutan prosedur itu kalian bisa menanamkan konsep dari barisan dan deret sampai dengan tujuan dari pembelajaran ini kalian bisa memecahkan masalahnya. Tetap semangat anak-anak ya belajarnya dan jaga kesehatan kalian tentunya. Oke, Terima kasih, cukupkan Pak. sekian. Mungkin sebelum Bapak akhiri kita berdoa bersama-sama saja. Ya kan Bapak yang pimpin yang anak-anak? Ya. Ya, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa di dalam hati dipersilahkan.